Apa yang kamu lakukan kalau kamu melihat seseorang dibunuh, tapi semua orang bilang itu cuma imajinasimu aja? Kamu melihat seseorang didorong ke laut, tapi masalahnya korban itu nggak pernah ada. Seorang jurnalis wanita mendapatkan kesempatan langka untuk ikut perjalanan di kapal pesiar mewah. Semuanya terlihat sempurna, tenang, dan mewah, sampai suatu malam dia mendengar sesuatu dari kabin sebelah. Sebuah keributan dan terdengar seperti sesuatu terjatuh ke laut. Dia yakin seseorang baru saja dibunuh. Tapi saat dia melapor, tidak ada jejak, tidak ada korban, bahkan tidak ada orang yang hilang. Apakah yang dia lihat itu nyata? Dan inilah kisah The Woman in Cabin 10. Scene diawali dengan pemandangan seorang wanita bernama Laura Blacklock. Laura adalah seorang jurnalis, dan hari itu adalah hari pertamanya kembali bekerja setelah ia cuti. Dia ngajuin cuti karena harus menyembuhkan traumanya karena menyaksikan narasumbernya tewas di hadapan mata. Di hari itu, Laura membuka sebuah email yang berisi undangan ke acara pelayaran perdana kapal pesiar mewah di kota Norwegia. Laura lalu menyampaikan kabar tersebut sama atasannya, di mana acara itu diadakan oleh seorang wanita kaya raya bernama Anne Lindstedt. Wanita itu menderita kanker darah stadium 4, dan kini suaminya mendirikan yayasan yang bernama Lindstedt. Acara itu bertujuan untuk menggalang dana, dan akan dihadiri oleh tamu khusus dari kalangan miliarder. Sementara Laura diundang ke sana untuk meliput tentang kesuksesan orang-orang di sana. Laura menyambut antusias undangan tersebut, sekalian refreshing ya kapan lagi berlayar ke kapal pesiar mewah sama orang-orang kaya. Singkat cerita, Laura tiba di kapal pesiar yang diberi nama Aurora Borealis. Dia disambut baik oleh para kru kapal. Laura kemudian bertemu dengan tamu undangan lain termasuk Dr. Meta, dokter yang selama ini merawat Anne Lindstedt. Laura juga sempat menyapa Anne Lindstedt yang merupakan pemilik kapal mewah tersebut. Dan yang mengejutkan Laura, dia juga bertemu mantan kekasihnya yang bernama Ben Morgan, seorang fotografer yang kebetulan juga diundang dalam acara tersebut. You guys worked together before? No, you've done something else together before, haven't you? Tak lama kemudian, kru kapal mengantarkan tamu undangan ke kamarnya masing-masing. Di kapal itu hanya ada 10 kamar. Laura menempati kamar nomor 8, sedangkan di sampingnya kamar nomor 10. Alright boys, let's fire it up. Let's go. Setelah semua penumpang mendapatkan kamar masing-masing, kapal pun mulai berlayar. Laura keluar untuk menikmati pemandangan. Namun tak berapa lama, Laura melihat beberapa puntung rokok dari kamar sebelah. Dia juga mendengar suara batuk. Namun Laura nggak peduli. Dia pun membuang puntung rokok itu ke tempat sampah. Scene lalu beralih ke acara sambutan yang akan disampaikan oleh seorang pria bernama Richard Balmer. Dia adalah suami dari Anne Lindstedt. Balmer mengatakan bahwa pelayaran ini akan berlangsung selama 3 hari. Balmer juga menyampaikan terima kasih kepada pasangan seniman kaya raya, yakni Heidi dan suaminya Thomas, karena mereka adalah donatur terbesar di acara penggalangan dana. Balmer juga berkata jika Anne harus beristirahat. Laura Blacklock. Hi. I'm Richard. So pleased to have you with us. Thank you very much. Scene lalu menunjukkan suasana malam hari. Laura menyiapkan sebuah gaun untuk acara gala dinner. Saat keluar kamar, Laura melihat Ben dan influencer bernama Grace lagi ngobrol. Laura lalu sembunyi di kamar nomor 10. Namun dia terkejut karena ada seorang wanita di kamar itu. Laura lalu minta maaf karena salah masuk kamar dan segera keluar untuk bergabung dengan para tamu. I'm so sorry. It's okay. Sorry.
Di acara gala dinner itu, seorang asisten Anne Lindstedt memberitahu Laura kalau Anne ingin bertemu dengannya setelah makan malam. Selesai makan malam, Laura segera menuju ke perpustakaan, dan di sana Laura bertemu dengan Anne. Anne mengucapkan banyak terima kasih dan sangat menghargai profesi Laura yang aktif menyuarakan kebenaran. Anne sendirilah yang mengundang Laura secara langsung ke acaranya. Namun di tengah percakapan mereka, Anne batuk-batuk. Kemudian Anne menjelaskan bahwa dia telah menghentikan semua pengobatannya dan sudah pasrah jika kematian datang menjemputnya. Transfusions. It becomes too consuming being a patient. Anne memberikan sebuah surat pidato agar nantinya Laura membacakan surat itu di acara gala. Surat pidato itu isinya bahwa Anne telah menyerahkan semua kekayaannya kepada Yayasan Lindstedt dan mempercayakan semua kekayaannya kepada orang lain yang lebih pintar darinya. Ini artinya Balmer, suami Anne, tidak akan mendapat harta sedikit pun. Karena kondisinya yang melemah, Anne berkata bahwa dirinya akan melanjutkan percakapan esok hari. Setelah itu, Laura kembali ke kamarnya untuk istirahat. Saat tengah malam, Laura tiba-tiba kebangun karena mendengar suara gaduh dan jeritan dari kamar sebelahnya. Laura lalu membuka pintu kamarnya. Tak lama kemudian, Laura mendengar suara sesuatu jatuh ke air. Dan dari balkon kamarnya, Laura melihat bayangan seseorang yang terjatuh ke laut. Ditambah lagi saat Laura lihat di kaca pembatas, ada bekas darah terlihat jelas. Karena panik, Laura langsung telepon para kru kapal untuk memberitahu bahwa ada seorang penumpang yang jatuh ke laut. Para kru kapal mulai menyisir lokasi untuk mencari penumpang yang jatuh. Semua kamar dicek, tapi anehnya tidak ada satupun penumpang yang dinyatakan hilang. Laura lalu menyampaikan apa yang ia lihat. Kalau penumpang yang jatuh itu mungkin berasal dari kamar nomor 10, tepat di samping kamarnya. Mengingat sebelumnya, Laura melihat seorang wanita berambut pirang di sana. Namun, pendapat Laura ini dibantah oleh kapten kapal. Sang kapten mengatakan bahwa di kamar 10 kosong karena tamu yang diundang batal menghadiri acara. Laura masih berusaha meyakinkan mereka dengan menunjukkan bekas darah di kaca pembatas. Tapi anehnya bekas darah itu sudah hilang. Laura masih berusaha membuktikan dengan puntung rokok yang ia buang ke tempat sampah. Tapi sayangnya sampah itu telah dibuang oleh petugas kapal. Not here. Well, the cabins are serviced twice a day, so... Kemudian kapten kapal mendapatkan kabar bahwa semua penumpang dinyatakan lengkap. We've conducted our search, ma'am. Everyone's accounted for. I think it's time for everyone to go back to sleep. It's rather late. Karena hal inilah, Balmer meminta untuk mengunci kamar nomor 10. Laura pun kebingungan karena semua bukti yang ia punya tiba-tiba lenyap. Keesokan harinya, Laura menemui Balmer dan meminta untuk mengumpulkan seluruh kru kapal. Laura menduga yang jatuh bisa saja kru kapal. Setelah mengumpulkan semua kru, Laura melihat semua wajahnya, namun tak ada satupun wajah mereka yang cocok dengan wanita yang ia lihat sebelumnya di kamar nomor 10. The CTO? He's a man. You're looking for a woman, right? Laura kemudian pergi menuju ke perpustakaan untuk menemui Anne. Ia ingin melanjutkan percakapan mereka kemarin. Namun Anne menolak untuk berbicara karena sedang beristirahat. Is now a good time to continue our conversation from yesterday? I'm feeling a bit too weak, to be honest. I think I need to rest for tonight. Hope you feel better. Setelah itu, Laura menemui Ben dan menceritakan semua yang terjadi. Laura menegaskan dia sangat yakin melihat seorang wanita di kamar 10 sebelumnya. Laura baru sadar, pasti Ben punya banyak file foto di kameranya. Ben kan fotografer. Laura segera melihat koleksi foto di laptop milik Ben. Dan ternyata Laura berhasil menemukan foto wanita yang ia lihat sebelumnya. Laura segera menemui Balmer untuk menunjukkan foto wanita tersebut. That is her.
Look. Tapi Ben menjelaskan bahwa foto wanita itu diambil beberapa bulan sebelumnya. Palmer juga mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa wanita itu. Di sini Dr. Mehta justru menganggap Laura belum sembuh dari traumanya karena beberapa bulan yang lalu Laura menyaksikan narasumbernya tewas di hadapannya. Palmer menyarankan Laura untuk melakukan treatment spa di kapal agar lebih rileks. Sesaat setelah perawatan spa, saat mau mandi, Laura kaget melihat ada sosok misterius berjalan di balik kaca kamar mandi. Dan orang itu menuliskan kata "stop" di kaca. Laura keluar dari kamar mandi untuk mencari orang itu. Di momen ini kebetulan ada seseorang bernama Adam yang baru saja masuk ruang spa dan Laura langsung menuduhnya. Namun Adam berkata jika dirinya baru saja masuk ruang itu. Laura lalu melihat di ruang ada CCTV. Namun saat ia meminta untuk melihat rekaman CCTV, kapten kapal berkata jika semua kamera telah dimatikan demi menjaga privasi para tamu. Laura pun makin yakin di kapal ini ada yang tidak beres. Dia berniat mencari bukti lain di kamar 10. Namun kamar nomor 10 telah dikunci. Jadi Laura nekat nyebrang melalui balkon kamarnya. Setelah berusaha keras sampai hampir jatuh, Laura akhirnya bisa masuk kamar nomor 10. Di dalam kamar nomor 10, Laura menemukan gumpalan rambut pirang di saluran wastafel. Laura lalu menunjukkan bukti itu kepada Ben. Tak mungkin ada rambut di wastafel jika kamar nomor 10 benar-benar kosong, karena ini adalah pelayaran perdana kapal Aurora Borealis. Laura lalu menyembunyikan bukti yang ia dapat di wastafel kamar mandi dan bergabung bersama tamu undangan lain untuk makan malam. Please enjoy your dinner. Cheers. Laura ngobrol dengan seorang pria berjenggot yang duduk di sampingnya. Dia ternyata pendiri perusahaan AI dan pengenalan wajah. Setelah itu, Laura melihat beberapa tamu akan menaiki speedboat. Laura pun memanfaatkan situasi ini untuk bertemu beberapa kru kapal dan menunjukkan gambar wanita yang ia ambil dari laptop Ben. Namun tak ada satupun kru yang pernah melihat wanita itu. Setelah keluar ruangan, dia malah ketemu Dr. Mehta dan dia bilang hanya ingin jalan-jalan di sekitar kapal. Setelah kembali ke kamar, Laura terkejut mengetahui seseorang telah masuk ke kamarnya. Dia juga menemukan sebuah kancing di lantai kamar. Laura pun menyimpan kancing itu dan helai rambut pirang ke dalam mantelnya. Dia menduga ada seseorang yang ingin menghilangkan barang bukti. Setelah itu, Laura hanya diam sambil menikmati pemandangan laut dari balkon kapal. Tapi celakanya, ada yang mendorong Laura sampai jatuh ke kolam renang. Orang asing itu bahkan menutup kolam. Untungnya ada penumpang lain yang melihat Laura dan akhirnya berhasil diselamatkan. Laura mencoba menenangkan diri dan menjelaskan jika ada yang coba untuk membunuhnya. Namun Palmer mengatakan jika Laura saat itu hanya sendirian di balkon. Laura kemudian menuduh Dr. Mehta telah masuk ke kamarnya karena melihat kancing lengannya hilang satu. Namun saat Laura ingin menunjukkan bukti kancing yang dia simpan, ternyata mantelnya sedang dicuci. Saat dicek mantelnya, dia udah gak menemukan bukti itu. Seorang kru mengatakan jika hanya ada ponsel di dalam saku mantel Laura. Lalu Laura kembali ke kamarnya dan di sana dia bertemu dengan Ben. Dia menuduh Ben karena hanya Ben yang tahu soal rambut pirang yang dia dapat. Di momen ini,
Ben ternyata jujur ke Laura bahwa dia sudah bercerita ke tamu lain jika Laura menemukan rambut pirang di kamar nomor 10. Setelah insiden itu, banyak tamu yang merasa tak nyaman dan mulai menganggap Laura gila. Di tengah malam, Laura mendengar suara ketukan pintu. Dan saat dia mengintip, sekilas terlihat sosok berjaket hitam. Laura lalu mengejar orang itu hingga ke pojok kapal. Dan saat Laura masuk ke sana, tiba-tiba lampunya mati. Saat lampu kembali nyala, Laura melihat seseorang wanita di hadapannya. Laura terkejut karena yang dia lihat adalah wanita di kamar nomor 10. Laura mengira wanita itu telah tewas terjatuh ke laut. Wanita itu lalu menyuruh Laura agar berhenti mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena jika tidak, seseorang akan membunuhnya. Sampai Laura tak sengaja melepaskan penutup kepala wanita itu. Dan ternyata wajahnya mirip Anne. Karena panik, wanita itu membenturkan kepala Laura hingga pingsan dan menguncinya di gudang. Saat sadar, Laura berada di sebuah ruangan gelap dengan kepala yang sudah berdarah. Di momen ini, Laura mulai mengingat jika wajah Anne dan wajah wanita di kamar nomor 10 sangat mirip. Tak lama kemudian, wanita itu kembali muncul dan bercerita kepada Laura jika dia berpura-pura jadi Anne, dan Anne yang asli sudah tewas terjatuh ke laut. He knew that Anne was disinheriting him. I didn't think he was going to kill her. Wanita itu berkata jika Balmer adalah dalang di balik semua peristiwa ini. Balmer tahu jika dirinya tak akan mendapatkan warisan, sehingga dia meminta tolong ke rekannya, seorang ahli IT, untuk mencari seseorang yang mirip dengan Anne. Dan Carrie inilah orangnya. Sejak itu, Balmer mulai merayu Carrie dan mengundangnya ke London. Balmer menjanjikan sejumlah uang agar Carrie mau berpura-pura menjadi Anne untuk menandatangani surat wasiat. Saat Balmer masuk ke kamar 10, tiba-tiba saja Anne asli masuk dan melihat Balmer bersama Carrie. Balmer lalu mendorong Anne hingga kepalanya terbentur dan sampai tewas. Untuk menghilangkan jejak, Balmer akhirnya membuang jasad Anne ke laut. Dan hal inilah yang dilihat Laura beberapa hari yang lalu. Balmer juga membersihkan noda darah dan menghilangkan semua bukti. Dan sejak malam itu, Carrie harus berpura-pura menjadi Anne. Carrie terpaksa melakukan ini karena ia butuh uang. Laura kemudian mengajak Carrie untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Tapi Carrie malah ketakutan dan pergi begitu saja. Di sisi lain, Ben memergoki Dr. Mehta keluar dari kamar Laura dengan alasan dia sedang memeriksa Laura. Namun Ben melihat kelakuan aneh Dr. Mehta. Ben coba memanggil Laura dan tak ada jawaban apapun. Hey, hello? I'm here if you need me. Setelah itu, Dr. Mehta menemui Balmer untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Balmer meminta Dr. Mehta untuk membunuh Laura. Di momen ini terungkap fakta jika Dr. Mehta diperintahkan oleh Balmer untuk memberikan obat overdosis ke Anne yang sudah menderita kanker darah akut. Ternyata Carrie diam-diam mendengar percakapan mereka. Dia segera memberitahu Laura. Carrie khawatir akan keselamatan putrinya dan dia setuju untuk bekerja sama dengan Laura. Nothing is going to happen to you until after you've signed that will. But after you've done what he wants, you're in danger. I'm going to get to you. I promise. We are dropping anchor in 30 minutes. Singkat cerita, para penumpang kapal menaiki perahu. Namun tiba-tiba Ben memutuskan untuk batal ikut saat melihat Laura tidak ikut bersamanya. Sementara itu, Laura segera keluar saat kondisi kapal sedang kosong. Laura pergi ke perpustakaan untuk mengambil surat pidato yang ditulis Anne sebelumnya.
Setelah itu, Laura kembali mencari pertolongan. Tapi tiba-tiba Dr. Mehta muncul dan membawa sebuah suntikan berisi cairan. Laura mencoba kabur, tapi dihadang oleh kapten kapal. Mereka ternyata komplotan Balmer. Laura akhirnya terjebak dan tidak bisa kabur lagi. Kemudian ia berhasil ditangkap. Dr. Mehta kemudian bersiap menyuntik Laura dengan cairan misterius. Tapi suntikan itu justru mengenai Ben dan membuatnya semakin lemah. Di momen ini, Laura masih berusaha untuk kabur. Tapi Dr. Mehta berhasil menangkapnya. Ben dengan sisa tenaganya mencoba untuk nolong Laura, sampai Laura bisa menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Ben akhirnya tewas karena suntikan misterius dari Dr. Mehta. Lalu Dr. Mehta menemui Balmer dan melaporkan yang baru saja ia lakukan. Lalu Laura berhasil menepi dan menemukan sebuah pondok untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Laura pergi menuju acara gala. Di sana, Balmer melihat Anne palsu alias Carrie duduk bersama pengacara dan bersiap untuk menandatangani surat wasiat. Yang isinya, Anne menyerahkan semua hartanya ke Balmer. Surat wasiat palsu itu akan diumumkan di acara gala nantinya. Scene kembali ke Laura yang terus mencari Carrie. Laura tiba-tiba bertemu dengan asisten Anne. Dia lalu menceritakan kejadian sebenarnya, dan dia menunjukkan pidato yang ditulis Anne yang berisi jika semua hartanya akan diwariskan ke Yayasan Lingstead. Mendengar itu, asisten Anne memberikan akses kepada Laura untuk masuk ke acara gala. Saat acara gala dimulai, Balmer memberikan pidato sambutannya. Laura bergegas berjalan ke podium dan mengambil mikrofon Balmer. Balmer berniat mengusir Laura, namun Anne palsu memberikan kesempatan Laura untuk berbicara. Laura pun menyampaikan jika pidato yang ditulis Anne yang berisi bahwa saat Anne meninggal, seluruh uang dan bisnisnya akan diserahkan ke Yayasan Lingstead dan Balmer tidak akan mendapat bagian sedikit pun. On my death, my remaining business interests and capital will be liquefied. Everything to be put into the Lingstad Foundation. Sid Balmer will henceforth no longer be involved with the foundation. Hal itu dibenarkan oleh Anne palsu, yang saat itu masih dianggap Anne asli oleh para tamu. Akhirnya Carrie mengaku bahwa dirinya bukanlah Anne. Karena panik, Balmer lalu mengambil pisau dan mengancam Carrie lalu membawanya kabur. Laura menjelaskan kepada para tamu undangan jika Anne asli telah dibunuh Balmer 4 hari yang lalu. Laura lalu mengejar Balmer yang sedang menyandra Carrie. Di momen ini, ternyata asisten Anne sudah siap dengan senjata apinya dan berhasil menembak Balmer. Namun Balmer belum menyerah, dia masih menyandra Carrie. Laura lalu mendekat dan mengambil jangkar besi lalu memukulkannya ke kepala Balmer sampai dia tewas. Setelah insiden kemarin, Laura kembali bekerja seperti biasa. Dan ada sebuah berita yang mengabarkan jika Yayasan Lingstead memberikan donasi yang sangat besar untuk penelitian kanker. Dr. Mehta dan kapten kapal akan dijatuhi hukuman berat karena terlibat dalam kasus pembunuhan. Atasan Laura pun menghampirinya dan merasa sangat bangga atas usaha keras Laura mengungkapkan fakta tentang Yayasan Lingstead. Di akhir scene, Laura mendapatkan sebuah pesan dari Carrie yang memberitahu jika dirinya dan putrinya mengundang Laura untuk berkunjung ke rumahnya. Dan itulah alur cerita film The Woman in Cabin 10. Kesimpulannya dari film ini, kalau kamu lihat sesuatu yang mencurigakan, pastikan ada saksi. Kalau enggak, ya siap-siap aja, kamu pasti dibilang halu.
Yuk subscribe dulu, biar gak ketinggalan cerita film seru lainnya. Dan lanjut ke next video ya, siapa tahu kamu nemu cerita yang lebih aneh dari ini.